Haleluya, puji Tuhan, selamat malam, selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam acara online Discipleship. Malam hari ini kita masuk tema yang baru ya, masih dalam buku yang ketiga tentang gereja Tuhan Yesus Kristus. Nah, kali ini temanya adalah tentang pengantin Kristus ya, tentang pengantin Kristus. Wow, keren ya. Pengantin Kristus. Nah, saudara, berbicara tentang pengantin Kristus, saya percaya ini bukan sesuatu yang yang awam bagi kita. Karena saya percaya Bapak Ibu Saudara semuanya yang berkumpul malam hari ini adalah orang-orang yang sedang mempersiapkan diri yang nantinya akan menjadi pengantin Kristus, bukan? Nah, sekarang kita tahu bagaimana persiapan-persiapan yang harus kita lakukan, persiapkan untuk kita nantinya boleh menjadi pengantin Kristus tersebut. Ya, nah, saudara, hubungan orang percaya dengan Tuhan Yesus, ya, nanti puncaknya adalah kita menikah dengan Tuhan Yesus. Ya, Bapak Surgawi itu bikin hajatan. Ada pesta perkawinan anak domba. Nah, saya harapkan semua yang ikut Zoom meeting pada malam hari ini, semuanya nanti ketemu ya di Kerajaan 1000 Tahun Damai, dan kita semuanya adalah kandidat orang-orang yang pasti akan menjadi pengantinnya Kristus tersebut. Ya, nah, sebelum kita beranjak nyampe kepada tujuan itu nanti, ya, karena itu kejadiannya setelah pengangkatan, ya, setelah pengangkatan gereja Tuhan diangkat, lalu baru ada acara namanya perkawinan anak domba, ya. Jadi perkawinan anak domba itu tidak di bumi ini, tapi nanti ketika gereja Tuhan mengalami rapture, disitulah diawali kerajaan 1000 tahun itu diawali dengan pernikahan anak domba. Baru ada acara-acara yang lainnya. Nah, selama di muka bumi ini, hubungan kita sebagai gereja atau tubuh Kristus dengan Tuhan Yesus apa? Kalau nantinya kita adalah istrinya atau pengantinnya Tuhan Yesus, sekarang kita sebut masa-masa sekarang ini adalah masa-masa pertunangan dengan Tuhan Yesus. Nah, saudara, tunangannya Tuhan Yesus. Kenapa ya kita langsung jadi tunangan Tuhan Yesus? Nah, kita di sini paham. Yang sudah belajar buku 11 tentang keluarga, kita tahu ya, di dalam Tuhan tidak ada istilah pacaran. Kenapa? Karena pacaran itu tidak alkitabiah. Nggak ada Alkitab yang mencatat orang pacaran ya. Yang ada orang bertunangan. Nggak ada pacaran. Kenapa? Itu dihindarkan karena orang yang berpacaran itu ada unsur coba-coba. Ya. Nah, nanti kalau sudah babak belur, habis dicoba, jadi barang bekas. Jadi barang bekas. Bekas gua, bekas lu. Ya. Itu nggak enak sekali. Kalau sudah dibilang barang bekas itu nggak enak, ya. Nah, nanti akan ngumpul barang-barang bekas itu di satu pasar, apa namanya, pasar barang bekas. Ya, nah, terjadi restorasi. Memang Tuhan peduli dengan barang-barang bekas itu, lalu sama Tuhan direvisi, diperbaharui, didaur ulang sampai menjadi ciptaan baru di dalam Dia. Ya, tapi pengalaman jadi barang bekas itu enggak, itu tetap ada biasanya. Walaupun dia sudah punya tekad dengan iman menjadi manusia baru, ciptaan baru di dalam Allah. Tapi kadang-kadang ya memorinya ini masih bernostalgia. Ketemu orangnya atau melihat sesuatu yang ada kemiripan dengan apa yang dia alami, itu muncul kembali ya. Lalu melukai kembali ya, kalau dia tidak kuat bersandar kepada Tuhan dan mulai menyatu dengan Tuhan, nah biasanya jatuh lagi. Karena apa? Down lagi di situ, ya. Nah, saudara, kita nggak ada istilah pacaran dengan Yesus, nggak ada. Ketika Anda percaya kepada Tuhan Yesus, gereja Tuhan sekarang dipersiapkan
menjadi tunangannya Tuhan Yesus. Nah, kata tunangan itu sebenarnya itu sudah dimiliki, bukan? Tapi belum dipestakan. Kata tunangan itu sebenarnya sudah mengandung unsur keabsahan, tapi belum resmi karena belum dirayakan secara besar-besaran. Tapi pernah ada ikatan perjanjian, ada bentuk komitmennya. Biasanya ada cincin pertunangan, betul? Ada cincin pertunangan, ada cincin pernikahan. Nah, kalau Anda nggak punya cincin, ya beda lagi ya. Nah, udah pakai karet gelang aja. Tapi saudara, biasanya kalau mereka cukup ya memiliki duit gitu, mereka waktu pertunangan juga beliin cincin ya. Lalu waktu pernikahan cincinnya beda lagi. Nggak tahu tuh cincin pertunangan yang dijual atau diganti, nggak tahu. Ya pokoknya ada ya kesan yang berbeda antara cincin pertunangan dan cincin pernikahan. Nah, waktu mereka memberikan cincin, saling memasang cincin itu, artinya mereka telah mengambil kesepakatan. Ya, orang yang bertunangan itu sudah nggak bebas lagi. Ya, kenapa? Walaupun belum disahkan secara resmi, tapi si laki-laki ini punya hak untuk mengawasi ya si perempuan itu juga punya hak ya 100% untuk mengawasi laki-laki itu. Amin. Itu namanya masa-masa di dalam pertunangan. Amin. Tapi kalau pacaran kan enggak, ya toh. Nah, itu mungkin baru berapa persen saja. Ya. Nah, saudara, sekarang kita tahu. Jadi pertunangan itu lebih serius dibanding pacaran. Makanya kita tidak mengenal istilah pacaran, tapi mengenal istilah pertunangan. Jadi hubungan kita dengan Tuhan Yesus sekarang ini, Anda statusnya adalah tunangannya Tuhan Yesus. Amin. Roh Kudus memetraikan di dalam hidup Anda sebagai cincin tunangan. Sebagai Anda sekarang dimiliki oleh Kristus. Walaupun belum, nanti dipestakan oleh bapaknya, baru itu disebut suami istri. Atau menyatu dengan Kristus tersebut. Mari saudara, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita baca dulu di sini ya. Keterangan-keterangan dan ayat-ayatnya supaya Bapak Ibu Saudara boleh memahaminya. Oke? Masa orang percaya masih berada di dunia digambarkan oleh Paulus sebagai masa pertunangan dengan Yesus Kristus. Oleh darah Tuhan Yesus, kita telah disucikan sebagai perawan suci, ya. Nah, terus adalah tugas kita sekarang untuk menyucikan diri dan menjaga kekudusan dalam menantikan kedatangannya. Tuhan Yesus sendiri memandikan jemaatnya dengan air, yaitu firman. Mari kita buka ayatnya dulu. 2 Korintus pasal 11 ayat yang kedua. Paulus menulis di sini. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara, ya, ini adalah merupakan tugas daripada semua hamba Tuhan. Khususnya gembala-gembala sidang atau para mentors, ya, atau para senior, para pengajar. Nah, ketika Anda punya murid, ketika Anda punya jemaat, ketika Anda punya anak buah, ketika Anda punya anak didik, ya. Nah, sekarang Anda punya kewajiban di sini untuk memonitor, untuk mengawasi orang-orang yang Anda bimbing, orang-orang yang Anda layani, orang-orang yang Anda bina, orang-orang yang Anda sedang pertumbuhkan tersebut. Paling tidak, tiru apa yang menjadi
keinginan dari Paulus tadi. Paulus tadi berkata, ya, kita ulang sekali lagi baca ayatnya. Apa yang menjadi kerinduan daripada Paulus ini? Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Paulus itu cemburu, tapi bukan cemburu daging. Nah, bukan cemburu nafsu, kayak orang pacaran itu, bukan. Ya, tapi cemburu Paulus itu disebut cemburu ilahi. Apa artinya cemburu ilahi? Karena Paulus itu punya target. Semua orang yang dibina, semua orang yang dididik, semua orang yang diajar oleh Paulus ini, ya, sama Paulus mau dibawa kepada suatu level atau pertumbuhan. Semua orang yang aku didik, yang aku bina ini, Paulus punya pengharapan kalau bisa semuanya ini nanti akan menjadi pengantinnya Kristus. Ya. Nah, kenapa Paulus cemburu? Atas dasar apa Paulus cemburu? Ketika orang-orang yang dibina, ketika orang-orang yang dididik itu mulai kendor atau mulai kurang mengasihi Yesus karena ditarik oleh keindahan dan daya tarik dunia, sehingga mulai mengasihi selain Yesus atau mengejar kembali dunia. Nah, disitulah Paulus mulai was-was. Dia cemburu. Ya, dia cemburu. Bapak-Ibu Saudara, kadang-kadang ya, saya sebagai pengajar, ya, ada beberapa nama yang sudah ada di daftar list saya, ya, orang-orang yang Tuhan percayakan untuk dimuridkan dalam pemuridan saya. Nah, saya punya kewajiban, saya punya tanggung jawab untuk memonitor mereka. Ya, bukan berarti atau orang kadang-kadang salah menangkap. Ya, bukan saya itu takut kehilangan orang, gitu ya, kehilangan murid, bukan sebenarnya. Tapi sebagai leader, sebagai pemimpin, sebagai pengajar, saya punya tanggung jawab. Ya. Ketika mereka mulai kendor dengan Tuhan, mulai tidak setia lagi dengan Tuhan, arah hidupnya lagi mulai dunia seperti dulu kembali ke kehidupan yang lama, saya mulai ya ingatkan mereka, saya tegur mereka, ya, saya mulai cari mereka, kenapa, di mana, ya. Nah, saya mulai belajar. Ya, memperhatikan mereka, bukan karena saya takut kehilangan jiwa mereka, bukan. Tapi karena sebuah tanggung jawab. Karena saya mau punya prinsip sama seperti Paulus punya. Aku cemburu dengan cemburu ilahi, ya. Karena aku telah mempertunangkan kamu dengan satu laki-laki, yaitu Kristus. Jadi ini masa pertunangan. Ya. Nah, oleh sebab itu, kalau mungkin ya, kenapa kadang-kadang walaupun sudah saya umumkan di dalam grup, kami masih umumkan secara japri kadang-kadang seperti itu. Karena apa? Saya mau mengingatkan Bapak Ibu Saudara semuanya, supaya Bapak Ibu Saudara tetap ingat, oh hari ini ada pemuridan, hari ini ada pengajaran. Ini bentuk perhatian, ya. Nah, kalau ada yang sudah mulai lama nggak datang gitu ya, kadang-kadang selain saya kirim link ya, serta undangan pemuridan online discipleship ini, kadang-kadang ada note-nya juga. Ya, kenapa Bu? Kenapa Pak? Ya enggak? Ya. Kok sudah lama tidak ini gitu ya. Diingatkan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nah, Saudara, ya, itulah yang disebut cemburu, Saudara. Cemburu ilahi seperti itu. Ya, ketika kita melihat orang lain mulai jauh dari Tuhan, lalu kita menginginkan orang itu untuk kembali lagi kepada Tuhan, itulah yang disebut cemburu ilahi. Amin. Paham ya?
Cemburu ilahi itu maksudnya seperti itu. Jadi Paulus itu menginginkan setiap orang itu harus konsisten, harus terus setia kepada Tuhan. Semakin hari semakin bertambah, cintanya semakin dalam dengan Tuhan. Ya, nah sebagai seorang leader kadang-kadang saya sangat bangga, saya sangat senang kalau murid-murid itu mulai menyanyi ya. Aku tresno Yesus, jeru 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 banget gitu ya. Wow, nah ini bahasa roh. Aku cinta Yesus lebih dalam lagi. Amin. Nah, ketika Anda boleh mengatakan statement seperti itu, nah, saya sebagai leader, ya, saya merasa, wow, ternyata Pak Simon, semakin cinta Tuhan, ya, wah, luar biasa Bu Priska, semakin jero, tresnone karo Gusti Yesus, wow, ya, gunung kan kudaki, wow, laut ku seberangi, wow, nggak peduli rintangan apapun juga, tetap satu. Semua masalah dalam kehidupan saya tidak mengubah hatiku kepada Yesus. Amin. Sekali mengasihi Yesus, tetap mengasihi Yesus. Ya, mungkin awal-awalnya Anda mengasihi Yesus karena Anda diberkati Tuhan. Tapi ketika berkat itu kelihatan nggak muncul dalam kehidupan Anda, apakah Anda masih mengasihi Tuhan atau tidak? Ya, nah disinilah saudara kita mewujudkan semakin hari tingkat cinta kita kepada Tuhan itu harus semakin bertambah. Mengingat waktu-waktu ini adalah masa pertunangan Anda dengan Kristus. Amin. Masa pertunangan Anda dengan Kristus. Berapa lama? Ya berapa lama Anda bisa hidup di dunia ini. Ya, kalau Anda diberi kesempatan hidup 100 tahun lagi, ya 100 tahun lagi. Pertunangan Anda dengan Tuhan. Sampai nanti Anda ketemu Tuhan Yesus. Di awan-awan permai itu terjadilah perkawinan anak domba itu. Oke, saudara, kita lihat ayat berikutnya. Sekarang, 2 Korintus 7, ayat yang pertama. Paulus mengatakan kembali, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji. Perhatikan ya, memiliki janji. Ya. Janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita di dalam takut akan Allah. Paulus kembali mengingatkan kepada jemaat di Korintus khususnya, saudara-saudara yang kekasih, karena sekarang kita memiliki janji-janji itu. Janji apa? Janji nantinya Anda akan menikah dengan Yesus. Ya. Allah sendiri yang berjanji. Yesus sendiri yang berjanji kepada Anda bahwa Dia akan meminang Anda nanti untuk dijadikan istrinya. Itu janji. Jadi orang yang bertunangan itu telah mengikat sebuah janji, betul? Ya. Janji. Nah, karena kita memiliki janji-janji seperti ini, Paulus katakan, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran-pencemaran. Anda tahu apa itu pencemaran? Ya, kalau Anda mungkin ya lihat ada sebuah sungai. Biasanya sungai itu jernih sekali. Nggak taunya ada pabrik yang membuang limbah. Ya, lalu airnya jadi keruh, airnya jadi kotor. Ya, biasanya orang bisa mandi di kali itu, mencuci di kali itu, karena melihat kondisinya airnya jadi bau, air warnanya berubah dan sebagainya. Lalu orang bilang, airnya tercemar, namanya ya. Itu namanya tercemar. Paulus bilang, marilah karena kita memiliki janji itu, ya. Kita menyucikan diri dari semua pencemaran.
membersihkan diri dari semua pencemaran-pencemaran. Nah, pencemaran itu boleh diartikan pengaruh dari luar kepada kita. Apa yang Bapak Ibu Saudara sekarang sedang alami, mungkin ada sesuatu yang sedang mempengaruhi hidupmu ketika Anda mulai mengambil komitmen mencintai Tuhan itu. Apa yang mempengaruhinya? Yang membuat Anda jadi sudah tidak terlalu lagi mengasihi Tuhan. Kira-kira hal-hal apa? Perkara apa itu? Nah, semua orang pasti punya. Satu lain sama lain pasti punya masalah yang berbeda-beda. Amin. Nah, tapi Paulus katakan juga, ya, demikianlah kita menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah itu. Dengan kita mulai menyucikan diri dari pencemaran-pencemaran, kita menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Nah, kekudusan itu ada tahapannya. Ada tahapannya. Nah, saudara, ketika Anda dipanggil oleh Tuhan, Anda menyandang predikat sebagai orang kudus. Amin. Tapi apakah Anda sudah benar-benar kudus? Belum. Itu status yang diberikan oleh Allah. Ya, karena Dia menguduskan Anda. Anda menjadi kudus bukan karena Anda kudus, tapi karena Dia mau Anda kudus. Ketika Anda merespon panggilan itu, otomatis Anda punya status yang baru. Saya adalah orang kudus. Ya. Jadi yang orang kudus bukan berarti aja. Saya juga orang kudus. Lo enggak ya? Enak aja. Mentang-mentang dia dari kota kudus. Semua dibilang nggak kudus, ya belum tentu orang kudus-kudus, ya banyak orang kudus yang kudus, garuk sana garuk sini. Nah, saudara, sekarang Anda dan saya di dalam Yesus sekarang boleh punya status yang baru. Anda boleh mengatakan Anda menjadi orang yang kudus. Coba, kadang-kadang saya di dalam gereja, kalau saya diundang khotbah di sebuah gereja itu, lalu saya mulai bertanya kepada audiens, pada semua jemaat, Bapak Ibu Saudara ini dikasih oleh Tuhan yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus, ya. Ada pertanyaan malam hari ini atau pagi hari ini. Siapa di sini orang kudus? Saya tunggu kadang-kadang, nggak ada yang angkat tangan. Karena mereka selalu berpikir bahwa mereka bukan orang kudus. Ya. Nah, mereka berpikir orang yang banyak melakukan salah, ya, dan ini dan itu. Sekali lagi saya ulang, siapa di sini orang kudus? Ya. Dan saya lebih heran lagi, termasuk pendetanya juga nggak angkat tangan. Itu enggak loh. Saya lebih greget lagi. Saya tanya sekali lagi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, siapa di sini orang yang kudus? Tetap nggak ada angkat tangan. Oke, karena nggak angkat tangan, saya anggap belum mengerti. Jadi saya mulai jelaskan. Saudara, ya enggak? Kekudusan itu diberikan dalam bentuk anugerah ketika Anda menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Anda menjadi orang kudus bukan karena Anda kudus, karena dikuduskan oleh Dia. Terima dulu dengan iman status itu. Tiap hari Anda berkata, Bapak Surgawi, aku mengucap syukur karena anugerahmu sekarang aku adalah orang kudus. Amin. Dengan Anda mulai berpikir menjadi orang kudus, nanti Anda akan mengikuti culture-nya orang kudus, bukan? Anda mulai bertanggung jawab sebagai orang kudus. Anda akan mulai melakukan apa yang dilakukan oleh orang kudus. Amin. Anda boleh akui terus bahwa Anda adalah orang yang telah dikuduskan
Lalu Anda bisa berkata, aku karena Tuhan Yesus sekarang adalah orang kudus. Amin. Nah, ini matok. Bangun tidur, Anda berpikir apa? Saya orang kudus. Anda tahu? Ya, apa kebiasaan orang kudus? Ya jual dodol. Itu orang kudus di sana. Nah, Anda ngerti ya maksud saya? Apa kebiasaan orang kudus ketika Anda mau berbuat dosa? Ketika Anda mau melakukan ini dan itu, Anda mulai menyadari, itu bukan jatah saya. Itu bukan pekerjaan saya. Itu bukan hal yang harus aku lakukan dan aku kerjakan. Karena aku adalah orang kudus. Amin. Tapi kalau tiap hari Anda berdoanya, oh Tuhan, lihatlah keberadaan hamba-Mu ini. Hamba-Mu yang penuh dengan cacat dan celah. Yang banyak dosanya. Kemarin utang belum bayar Tuhan. Banyak hal umpama gitu ya. Yang Anda ungkapkan kepada Tuhan tentang semua kesalahan, kekeliruan Anda ini dan itu. Ya, cacat celah Anda di hadapan Tuhan. Nah, Anda sedang mengakui keberadaan dirimu sendiri. Iman itu mengakui apa yang menjadi statementnya Allah tentang engkau. Apa kata Tuhan tentang dirimu? Coba tanya, Tuhan, ya, apa katamu tentang aku? Nanti Anda akan heran dan Anda terkejut jawaban daripada Tuhan. Ya, kamu adalah orang merdeka. Kamu adalah orang sehat. Kamu orang yang berkelimpahan. Betul nggak? Tuhan nanti bilang seperti itu. Ya, berbalik beda dengan fakta kenyataan yang sedang Anda alami. Kalau hidup ini terus berpaku dengan keadaan diri Anda, itu enggak ya? Nah, disinilah dunia menarik Anda. Semakin dalam. Ya, untuk apa? Untuk Anda hancur di situ. Karena dunia dengan sistemnya ini sedang menuju kepada kehancurannya. Tapi di dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam terang itu ada kehidupan, ada perubahan, ada perbaikan, ada revisi. Ya, sampai Anda dibuat menjadi sempurna seperti Bapa di surga adalah sempurna. Amin. Ya, berhenti melihat dirimu sendiri. Ketika Anda melihat dirimu sendiri, arah hidupmu akan terjun kembali ke dunia ini. Keadaanmu tidak akan tambah baik. Melihat fakta keadaan diri Anda sendiri dan Anda akui terus. Dengarlah. Itu tidak mengubah faktanya. Tapi sekarang dengar apa kata Tuhan. Tuhan bilang hari ini, ya, Dia menguduskan Anda supaya Anda menjadi orang yang kudus di hadapan Dia. Amin. Nah, baca ayat selanjutnya. Bagaimana Paulus? Nah, disinilah cara Paulus memelihara orang-orang yang dilayaninya. Filipi 1 ayat 9 sampai 10. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat. Ya, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan kebenaran, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Perhatikan ya. Nah, saudara, Paulus berdoa, semoga kasihmu semakin melimpah.
pengetahuanmu semakin bertambah. Dengan kita semakin melimpah dengan kasih kepada Tuhan, pengetahuan kebenaran semakin bertambah dengan belajar pemuridan seperti ini juga, ya. Semakin mengerti ini dan mengerti itu, pengetahuan ini dan pengetahuan itu tentang kebenaran-kebenaran yang dari Tuhan. Nah, disinilah, saudara, hidupmu mulai ditata, terus ada upgrade, ada perubahan. Sampai menjelang kedatangan Tuhan Yesus, Paulus berharap semua yang diajarkan ini nantinya bisa menunjang dan mengubah mereka, sehingga ketika Yesus datang nanti, semua jemaat ini didapati tidak ada cacat, tidak ada celahnya. Amin. Nah, kenapa Paulus mengupayakan hal yang sedemikian rupa? Karena ya, untuk bisa menjadi pengantin Kristus ini ya milih juga loh. Nggak semua gereja Tuhan itu nanti jadi pengantin Kristus. Gereja Tuhan yang masih penuh dengan cacat dan celah nggak layak. Ya, nggak layak. Anda lihat ya, kalau dalam resepsi pernikahan itu biasanya khususnya mempelai perempuannya, ya, mempelai wanitanya. Wah, saudara, didandani secantik-cantik mungkin, betul nggak ya? Nah, itu undangan nanti jam 10 gitu. Itu jam 4 pagi sudah masuk salon gitu ya. Oh, sablon gitu ya. Udah masuk salon, betul nggak ya? Nggak tahu diapain, dibacem, direndam dulu atau apa gitu ya. Ya, wow, dipermak sedemikian rupa. Itu nggak itu? Sampai dia keluar itu kadang-kadang calon suaminya kaget. Oh, apakah betul dia ya? Kok berubah banyak banget? Nah, tapi kadang-kadang kan udah ada tes make up ya, ada tes make up. Jadi nanti make upnya begini ya. Jadi calon suaminya juga nggak kaget nanti. Tapi kadang-kadang saya lihat tuh lamanya luar biasa, itu enggak ya? Nah, saya ingat zaman Esther dulu. Ketika Esther itu harus menghadap Ahasiveros, ya, ada persyaratan. Ya, persyaratan itu dibuat. Semua yang mau menghadap Ahasiveros ini harus melalui treatment dulu, ya. Treatmentnya berapa bulan? 1 tahun, kira-kira. Gitu. Saudara ya. Jadi setengahnya itu adalah program detox. Semua yang bau, semua yang buruk, semuanya disedot, keluarkan semuanya. Ya. Jadi direndam pakai ramuan yang menyedot semua bau-bau itu, ya. Nah, sampai akhirnya sudah ya, nggak ada unsur bau dalam dirinya. Sekarang ditimbulkan supaya aromanya harum, ya. Nah, makanya direndam dengan rempah-rempah yang lainnya juga, yang membuat si Esther itu nggak usah pakai parfum, benar nggak ya? Nah, setiap dia bergerak begitu aja gitu, itu sudah semerbaknya luar biasa. Nah, saudara, jadi di treatment seperti itu, ya, cukup lama. Itu gambaran gereja dengan Kristus menikah nanti. Kita diberi hidup. Mungkin jatah hidup Anda berapa? Kalau mungkin ya, Anda perkirakan 50 tahun ke depan. Umpama nih, kalau Anda punya hikmatnya seperti itu. Bagi 2. Kalau pengalaman Esther, ya, bukan Esther Utomo, bukan ya. Nah, jadi jadi pengalamannya Esther sama Ahasiveros itu, setengah hidup Anda pakai untuk membuang semua yang busuk-busuk, yang bau-bau. Ini program detox namanya. Nah, setengahnya lagi Anda pakai untuk memunculkan buah harumnya. Tapi kalau Anda lebih cepat mungkin dengan praktis, ya, nggak sampai setengah hidup Anda mengeluarkan bau-bau ya busuk itu, ya it's okay, nggak masalah, enggak ya.
Nah, jadi Anda lebih harum lagi. Karena apa? Masa pengharumannya lebih banyak daripada masa detoksnya. Nah, hari ini mungkin setelah Anda mendengar seperti ini, Anda baru menyadari ternyata ada masa detoks ya. Mengeluarkan hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita ini. Mengeluarkan hal yang jahat dari hidup kita ini. Untuk mempersiapkan kita. Supaya nanti ketemu Yesus. Tidak ada cacat. Tidak ada celahnya. Amin. Jangan sampai Anda datang pada Yesus. Ini bau apa sih? Masa pengantin belum mandi? Gak enak, itu gak enak. Nah, saudara, pengantin itu harus perfect dulu, ya, harus sempurna ada di situ. Tuhan mau nanti ketika dia masuk dalam pesta pernikahan anak domba itu, nanti Anda tampil sempurna. Amin. Gak ada cacat, gak ada kerut. Amin. Nah, sekarang buang konsep setiap Anda doa mengakui kecacatan Anda. Oh Tuhan, lihatlah hamba-Mu ini penuh dengan cacat dan celah. Dengan Anda ngomong begitu nggak akan berubah. Ya, sudah cacat, sudah banyak celahnya, ngaku terus. Itu nggak ya? Dan memohon kadang-kadang, oh Tuhan kiranya terimalah doa hamba-Mu ini yang banyak cacatnya dan banyak celahnya. Yang kurang sempurna ini. Kira-kira Tuhan, tolong kalau bisa, terimalah Tuhan. Maksa lagi. Betul nggak ya? Ini keterlaluan banget. Tuhan suruh menerima keadaan diri Anda yang penuh dengan cacat, celah, yang nggak sempurna, dan sebagainya. Mulai akui saja, terima kasih Tuhan. Walaupun masih banyak kurang ini dan itu, tapi aku percaya Engkau yang berkata, aku adalah kudus. Aku adalah benar. Amin. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menguduskanku. Terima kasih Tuhan Engkau telah membenarkanku. Sekarang aku berdiri di hadapan-Mu sebagai orang yang kudus dan orang yang benar. Amin. Jangan ngomong yang jelek-jelek tadi. Oh Tuhan, lihatlah. Semakin monyong dikira semakin Tuhan kasihan gitu. Enggak, tabok iya. Tuhan. Kalau udah itu kan tambah panjang tuh mulutnya. Nah, kalau udah itu pasti mengadu, nanti pasti keluarnya pengakuan yang buruk. Menghadap Tuhan itu langsung dengan senyum. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Karena Engkau sekarang aku menjadi orang benar di hadapan-Mu. Lebih enak ngomongnya. Betul nggak? Itu dilakukan dengan iman. Ketika Anda berpikir sebagai orang benar, Anda akan melakukan gaya hidup orang benar. Apa yang boleh dilakukan oleh orang-orang benar itu. Kalau Anda ngomong terus Anda orang yang nggak benar, hidup pun juga nggak benar terus nanti. Semua tergantung apa yang Anda akui. Amin. Makanya Yesus membuat status baru supaya Anda boleh bermegah atas anugerah itu. Amin. Di dalam anugerah itu Anda boleh bermegah. Amin. Dari kasih karunia kepada kasih karunia. Amin. Kalau kasih karunia itu merupakan kekudusan, Anda bisa mengembangkan kapasitas kekudusan itu. Kalau kasih karunia yang Anda tangkap itu adalah kebenaran, Anda boleh mengembangkan kebenaran itu menjadi orang benar di dalam Dia. Amin. Nah, lama-lama bukan hanya status Anda menjadi orang kudus dan orang benar. Perbuatanmu, omonganmu, pikiranmu akan mengikuti statusmu yang baru itu. Amin. Ya. Nah, apa yang dilakukan gereja hari ini? Ya, untuk mengubah manusia, mengubah orang-orang Kristen. Mereka melakukan karakter building, misalnya ya. Dibentuk-bentuk ini, dibentuk itu. Makanya ada program pria sejati, wanita bijak, gitu ya. Nah, itu kalau saya lihat polanya masih pola di daerah character building. Orang suruh mengakui ya, di hadapan ini mempermalukan dirinya supaya dia kapok. Betul, setelah dia mengakui di depan para laki-laki bahwa dia adalah laki-laki yang brengsek gitu ya.
Nanti dia akan menjadi laki-laki yang baik, tapi nggak tahan lama. 2 tahun, 3 tahun, kambuh lagi. Saya perhatikan seperti itu. Ya, karakter itu nggak bisa dibentuk-bentuk. Karakter itu harus diubah oleh Tuhan. Amin. Dengan apa? Mengakui status yang baru lebih dahulu, dan baru dengan status itu Anda mulai bergerak hidup seperti apa yang Tuhan telah nyatakan di dalam kehidupan Anda. Amin. Tangkap baik-baik. Ya, Paulus tadi berkata, ya, bahwa setiap jemaat ini sebelum berjumpa dengan Tuhan, keadaannya harus tak bercacat. Keadaannya harus tak bercelah. Amin. Nah, nggak boleh belepotan make up-nya. Nggak boleh belepotan tuh make up-nya. Ya. Nah, yang masih belepotan, nah sekarang ini mulai ditata. Sebelum keluar dari kamar rias itu, 1 kali lagi Anda mau ngadap cermin, bukan? Lihat ini, lihat itu. Masih belum percaya. Tanya sama orang, gimana? Iya. Yang pernah jadi pengantin. Gimana? Nah, ya akhirnya, udah. Waktu dia keluar gitu, wah, semua mata memandang. Betapa cantiknya, betapa anggunnya. Orang bilang sempurna. Amin. Nah, itu tujuannya. Mereka dandan, dia beli atau sewa gaun yang mahal, betul nggak? Itu harganya mahal. Untuk tampil menjadi pengantin itu, gaun yang dipakainya mahal. Nggak tahu berapa. Sekarang ada yang ratusan juta, macam itu ya. Nah, tergantung desainernya. Nah, kalau sama penjahit lokal gitu aja ya udahlah 50.000, ya cukup kali. Kain dijahit aja. Nah, saudara, ayat selanjutnya sekarang ya, apa yang Paulus lakukan ya. Nah, 1 Korintus 1 ayat yang ke-8 ya, 1 Korintus 1 ayat yang ke-8. Oke. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Selain upaya yang Anda lakukan untuk terus setuju dan mengakui apa yang Tuhan telah berikan, status yang baru itu, ternyata dari pihak Tuhan sendiri, Dia meneguhkannya. Amin. Supaya nanti pada hari H itu, kamu dinyatakan dalam keadaan tidak bercacat di hadapan Dia. Nah, saudara, sekarang kita lihat bagaimana Kristus itu menyucikan istrinya. Bagaimana Kristus itu menyucikan jemaatnya. Paulus menulis di dalam Efesus 5, ayat yang ke-25. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian, ia menetapkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat itu kudus dan tidak bercelah. Ya, saudara, memang ini, ayat ini sebenarnya konteksnya adalah nasihat untuk suami istri. Ya, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Ya, perhatikan saudara. Kalau saya memberikan konseling ya dalam pranikah biasanya kepada laki-laki, kadang-kadang saya tekankan.
kamu sudah berani menikah. Tahu tanggung jawab apa yang harus kamu lakukan sebagai laki-laki atau calon suami nanti. Atau kalau kamu nanti sudah menjadi suamimu. Kamu harus bisa menafkahi istri kamu kan? Paling tidak. Ya. Nah, kamu bekerja semuanya bukan untuk dirimu lagi. Tapi kamu bekerja sekarang ya. Nanti kalau udah gajian, biasanya Anda setor ke istri ya. Setor ke istri gitu ya. Nah, istri nanti yang mengelola semua hasil daripada suami tersebut sehingga keuangannya terbuka dari situ. Ya. Nah, Saudara, apa korelasinya dengan apa yang saya katakan kepada calon mempelai itu ya? Saya katakan ini, Saudara, Tuhan Yesus telah melakukan banyak hal untuk gerejanya. Salah satunya, dia telah mati untuk kita. Amin. Untuk apa? Menyelesaikan segala sesuatu. Sakit disembuhkan. Lemah dikuatkan. Miskin diperkaya. Itu tercakup dengan satu kata. Ketika Yesus ada di atas kayu salib itu. Dia berkata, wis rampung. Sudah selesai. Nunga. Parantos. Nah, sudah selesai. Semua dilakukan. Itu bukan untuk dirinya. Aku mati di sini. Aku naik ke atas kayu salib ini. Untuk siapa? Untuk calon istriku itu loh. Untuk kita semuanya. Dia mati untuk kita. Amin. Kenapa dia harus mati untuk kita? Karena dia sudah terlanjur jatuh cinta kepada Anda. Saya kasih gambaran seperti ini ya. Ketika Tuhan Yesus itu pertama kali disuruh Bapaknya turun ke bumi. Sebenarnya misinya awalnya adalah untuk melepaskan manusia itu dari kurungan si iblis. Dengan apa? Barter nyawa. Ya. Nah, barter nyawa. Oke. Nah, akhirnya Yesus turun. Ketika Yesus turun ke bumi, dia lihat manusia. Ternyata Yesus jatuh cinta dengan manusia. Dia bukan saja mengeluarkan manusia itu dari kurungan si iblis, tapi hatinya sekarang terpaut dengan manusia itu. Dia jatuh cinta. Lalu dia bilang sama bapaknya, Dad, aku jatuh cinta. Si bapaknya kaget. Anak tunggal ini jatuh cinta. Sama siapa? Sama manusia yang gua tebus. Ya? Nah, bukan kita yang mengasihi dia. Tapi dia lebih dulu mengasihi kita. Amin. Sebelum Anda kenal. Dia lebih dulu mengasihi Anda. Dan kita lihat, saudara, sebagai calon suaminya. Dia berusaha semaksimal mungkin. Untuk menguduskan jemaatnya. Menguduskan gerejanya. Dengan cara apa? Memandikannya dengan air. Kalau dalam TB tadi ditulis air yaitu firman. Air dan firman. Ya. Nah, itu salah terjemahan. Bukan air dan firman. Tapi air yaitu firman. Bukan air dan firman. Air yaitu firman. Jadi firman itu seperti air yang menyucikan, yang membersihkan, ya, yang mentahirkan. Itulah sifat si air itu. Nah, air itu apa? Air itu firman. Nah, saudara, kotoran cara membersihkan itu macam-macam, ya. Ada yang dibersihkan hanya sebagian, ada yang dibersihkan seluruhnya. Kalau yang dibersihkan seluruhnya itu namanya dimandikan. Amin.
Dari ujung kepala sampai telapak kaki, ya, keramas sampai sikat daki di bagian telapak kakimu itu, ya, guyur semuanya dengan air, itu namanya mandi. Tapi kalau dicuci hanya sebagian, mungkin hanya bagian tanganmu, itu namanya dibasuh. Dibasuh. Nah, saudara, Tuhan Yesus suatu kali dia memberikan teladan kepada murid-muridnya. Sebelum dia naik ke surga. Dia kumpulin 12 murid itu. Lalu Tuhan Yesus mengambil baskom, ya, sama anduk gitu, kalungin di lehernya. Lalu baskom itu ditaruh di depan. Muridnya suruh berjejer, duduk di kursi semuanya. Lalu Yesus mulai basuh kaki murid itu satu persatu. Ya, basuh kaki murid itu satu persatu. Kenapa Yesus membasuh kaki murid itu? Karena Yesus punya pikiran begini. Mereka ini kan berjalan di atas dunia. Orang yang berjalan di atas dunia, kakinya kotor, kena debu. Nah, biasanya kalau kaki itu kotor, kena debu, ya, nanti Anda itu jadi kayak berat gitu ya. Rasanya jadi kayak gimana ya, berat gitu loh. Ya. Tapi nanti kalau Anda basuh gitu ya, cuci kaki gitu, nanti enteng seger gitu ya. Padahal bukan kepalamu yang Anda kasih air. Hanya kaki yang kena debu itu. Debunya Anda singkirkan gitu, nyes gitu. Nanti seger badanmu semuanya. Ya, dibasuh seperti itu. Ya. Nah, Yesus membasuh kaki murid-murid itu satu kali sampai kepada Petrus. Petrus itu ketika dibasuh oleh Tuhan Yesus ini, dia tarik kakinya, gitu. Guru, gitu. Jangan basuh aku. Kenapa? Aku nggak pantas kamu basuh seperti ini. Kalau kamu tidak aku basuh, kamu nggak dapat bagian nanti dalam hidup yang kekal itu. Wow, gitu ya? Kalau gitu, jangan hanya kakiku. Gitu. Dari ujung kepala sampai telapak kaki. Lalu Yesus bilang gini, oh nggak bisa. Gitu. Kalau sampai ujung kepala, dari ujung kepala sampai telapak kaki itu namanya bukan dibasuh, itu namanya mandi. Kamu sudah mandi, bersih, karena firman yang kukatakan itu. Nangkep saudara maksud saya? Saya ambil peristiwa ini supaya Anda ngerti. Kapan Yesus memandikan jemaatnya? Kapan Yesus memandikan murid-muridnya? Kamu sudah bersih karena firman yang kukatakan itu. Garis bawah ini. Lalu hubungkan dengan apa yang ditulis oleh Paulus tadi. Kristus menyucikan jemaatnya dengan memandikannya dengan air, yaitu firman. Jadi firman Kristus itu akan membersihkan Anda sebagai gerejanya. Ketika Bapak Ibu Saudara ikut seminar atau ikut acara online discipleship seperti ini malam hari ini, sebenarnya tanpa Anda sadari, Bapak Ibu Saudara sedang mandi. Mulut saya dipakai oleh Tuhan untuk menjadi perpanjangan mulutnya dia. Untuk dia berfirman kepada Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi hari ini, Bapak Ibu Saudara sebenarnya sedang apa? Sedang mandi. Sedang mandi? Nah, sedang mandi. Nah, kalau orang mandi itu bajunya dilepas semuanya, bukan? Gak ada yang tertutup. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung. Amin. Supaya ku layak di hadapanmu.
Tuhan. Ketika Anda dengar firman Tuhan, Anda sedang mandi. Sama-sama diguyur dengan air. Kalau Anda mandi pakai baju, betul enggak lah? Sama Anda terbuka, kira-kira lebih bersih mana? Sama-sama dengar firman, sama-sama belajar dalam pemuridan online discipleship malam hari ini, ya, jiwa yang terbuka sama yang hanya cukup, pokoknya gue tahu aja ada ini, ada itu, gitu ya. Dan Anda menutup setiap firman yang disampaikan, padahal itu buat Anda menegur Anda lempar ke orang lain. Seolah-olah itu bukan buat Anda. Anda tutup diri Anda untuk firman intervensi dalam hidup Anda. Anda nggak bakal bersih di situ. Amin. Itu daki kotoran tadi itu, dia ketutup baju. Dia hanya basah saja. Tapi nggak hilang. Ya, respon. Ketika Anda mendengar firman, itu menentukan apakah firman itu membersihkan Anda atau tidak. Amin. Setiap firman Anda katakan, Tuhan terima kasih. Ini untuk aku. Jangan Anda selalu dengerin nanti gue, ini bagus. Ya, nanti aku akan pakai untuk tembak dia. Ini bagus untuk suami saya. Ya, satu kali saya mengajar pemuridan di offline gitu ya, onsite gitu. Nah, terus ada beberapa orang ngumpul gitu ya. Lalu saya dengar gini, ya, Pak. Ketika saya sudah mulai mengajar gitu, ini bagus Pak, sayang sekali suami saya nggak datang Pak. Gitu. Saya ketawa, sayang sekali Pak, suami saya nggak datang. Emang kenapa Bu? Itu tadi Pak, uraian yang Bapak sampaikan itu cocok banget untuk suami saya. Di sini nggak ada yang begitu, amin. Ya, di sana ada, di sini nggak ada, amin. Semua bilang bahwa firman itu untuk saya, amin. Karena saya perlu dibersihkan, saya mau mandi, firman, ya, mandi firman. Nah, firman itu akan memandikan, menyucikan Anda. Kalau Anda terbuka, firman itu pedang bermata dua. Itu enggak lah? Tajamnya luar biasa. Sanggup memisahkan sendi dan sungsum. Betul enggak? Dia bisa memilah mana kebenaran yang asli dan mana kebenaran yang palsu. Itu kebenaran firman. Nah, sekarang mulai. Ya, ubah sikap hati Anda. Ketika Anda sedang mendengar firman, siapapun yang menyampaikannya. Kalau memang Tuhan izinkan Anda untuk mendengarkannya, Anda berkata, Tuhan, aku terbuka. Biar firman yang disampaikan itu dari awal sampai akhir untuk saya. Amin. Anda bukan kulaan firman untuk Anda bagikan ke orang lain. Ya, ada beberapa orang yang begitu. Yuk, ikut kelas pemuridan Pak Gideon. Buat apa? Ya, nanti buat persiapan. Ya, enggak? Mau saya sampaikan di khotbah. Ada yang begitu. Ya, cari YouTube sana, cari YouTube sini gitu. Ngapain kamu dengerin itu? Ya, ini cocok nih untuk khotbah saya minggu nanti. Jadi Anda dengerin firman, itu gitu. Nah, di situ bukan firman itu untuk menjamah Anda, bukan. Tapi untuk orang lain. Amin. Nah, kalau Anda kumpul malam hari ini, mungkin mendengarkan sama-sama. Ya, ada suami, istri. Anda bilang, firman ini untuk aku dan untuk kamu. Amin. Kita sama-sama mau diberkati. Kita sama-sama mau dibersihkan. Kita siap terbuka di hadapan Tuhan ketika firman itu disampaikan. Kami dibersihkan. Kami mandi. Amin. Mandi firman. Nah, saudara. Nah,
Kalau mendengar firman ini disebut mandi, kalau membasuh kaki disebut apa? Nah, ya. Kalau mendengar firman itu dikatakan mandi, kamu telah bersih oleh karena firman yang telah kukatakan. Konteksnya Yesus berkata itu mandi. Lalu yang dilakukan Yesus membasuh kaki itu apa? Dan Yesus berpesan, ya, karena aku ini gurumu, dengarlah, engkau menyebut aku guru dan Tuhanmu, sekarang apa yang aku lakukan, lakukan juga untuk sesamamu. Amin. Yesus memberikan teladan, membasuh kaki. Membasuh kaki itu, ya, itulah yang disebut sharing. Anda sharing dengan teman Anda, membagi sesuatu, pengalaman bersama dengan Tuhan yang Anda alami kepada orang-orang teman Anda. Itu saling menguatkan, saling membasuh kaki. Ada beberapa orang, saudara ya, gara-gara kesaksian seseorang, dia akhirnya bangkit ya dari keterpurukannya. Dia bangkit, imannya melonjak. Karena kenapa? Dengar kesaksian seperti itu. Nah, kenapa? Ada yang bersaksi, ada yang membasuh kakinya. Saya kadang-kadang ya diundang oleh beberapa orang untuk mendoakan orang sakit. Ketika saya datang, saya coba bicara dengan orang itu. Orang itu kayaknya saya nggak bisa nembus hatinya. Kenapa saya nggak bisa menembus hatinya? Nah, persoalannya di sini. Lama-lama saya pelajari. Kenapa banyak orang kadang-kadang dia pengen didoain, tapi kok nggak bisa terbuka. Omongan saya itu cuma dianggap kayak, aduh prolog yang nggak terlalu berguna aja gitu loh. Ya, padahal itu membuka akses untuk dia punya iman. Tapi kenapa dia nggak terlalu respon? Maunya pokoknya saya datang langsung doain seperti itu aja. Tengking, nyah dalam nama Tuhan Yesus. Bahasa roh lama-lama. Gitu ya. Nah, maunya begitu aja. Ya, nah, pengen melihat mujizat langsung seperti itu. Tapi kalau saya ajak ngomong gitu kayaknya nggak respect gitu loh. Ya, nah saya baru menangkap. Roh Kudus bilang gini. Kenapa dia nggak respect dengan omonganmu? Karena dia blokir. Ya, dia memblokir sendiri. Blokir dengan apa? Ya, dia berpikir, ya Pak Gideon ini cuma bisa ngomong karena dia nggak ngalami. Dia nggak ngalami sakit kayak saya. Jadi sepertinya saya ngomong itu kayak teori dianggap oleh dia, gitu loh. Ya, nah, tapi kalau saya bawa orang yang punya masalah yang sama dengan orang itu matanya langsung melotot. Langsung respon, gitu loh. Ya. Kenapa? Nah, gua sama dengan dia. Saya ingin tahu way out-nya apa, kok dia bisa menang itu apa. Ya, satu hari ada orang kena kanker. Saya ajak ngobrol berkaitan begitu. Lah, kebetulan ada di daerah Greenville ya. Nah, saya punya teman tinggalnya di Green Garden. Dulu pernah kena kanker. Tapi sampai hari ini hidup karena pertolongan Tuhan dan dia rajin melayani Tuhan. Lalu saya telepon, kamu lagi sibuk nggak? Kenapa? Saya lagi dekat rumah kamu. Bisa nggak datang ke alamat ini? Ngapain? Ada orang yang mengalami masalah seperti kamu. Dia butuh penguatan. Boleh datang? Oke. Ya, dia datang. Lalu cerita, saya bilang, Pak, ya, ada teman saya mau datang. Dia ngalami masalah, dia kena kanker. Ya, selama ini orang berpikir kanker itu mematikan. Tapi ini bukti nyata bahwa dia tetap hidup karena dia percaya Tuhan. Ditunggu Pak ya? Nah, udah, tunggu dia pesen bakmi, makan bakmi. Akhirnya datang si anak ini ya, datang. Pak ini Pak orangnya, ya.
Sekarang biarlah dia cerita. Akhirnya si orang ini cerita. Waktu dia cerita itu, wah dia antusias dengerin. Ya, saya bilang, tadi saya cerita dia nggak dengerin. Ya, orang lain ini cerita nggak dengerin. Nah ini sharing namanya, ya, membasuh kaki. Pengalaman Anda bersama dengan Tuhan kadang-kadang boleh menguatkan orang lain, bukan? Ya, bisa terjadi seperti itu. Pengalaman Anda bersama dengan Tuhan itu bisa mengangkat iman orang lain juga. Ya, betul. Ya, saya berapa kali mengalami terobosan dalam keuangan. Ya, lalu ada orang yang terjerembab dalam keuangan. Lalu saya cerita bagaimana Tuhan memelihara dalam kehidupan saya gitu. Orang baru melotot dengerin. Karena apa? Saya mengalami, saudara. Itu enggak itu? Nah, ceritanya ini itu menarik bagi mereka. Ternyata cerita saya ini ya, membasuh kaki mereka. Kalau saya sedang khotbah seperti ini, saya mewakili Allah berbicara di depan Anda sedang mandi. Tapi kalau saya membagi kesaksian saya, ya, itu saya sedang membasuh kaki. Dan Yesus berpesan, hendaklah kamu saling membasuh kaki satu dengan yang lainnya. Nah, saudara, sebagai calon pengantin Kristus, dia mau Anda tidak cacat. Dia mau Anda tidak cela. Amin. Dia mau Anda sempurna ketika ada bersama dengan dia. Nah, saudara, dengan persiapan yang luar biasa seperti ini, kalau kita kembali pada cerita Esther, itu mujizat luar biasa ya. Seleksi yang melelahkan itu, bagi Esther itu seperti lewat saja gitu. Dia tampil, semua acara selesai. Kenapa? Raja langsung bilang, sudah, aku sudah menemukannya. Yang lain nggak usah muncul. Langsung mendapatkannya. Yang lain yang sudah dandan nggak jadi muncul. Kenapa? Gara-gara si Esther itu. Kenapa Esther bisa seperti itu? Esther itu punya hati. Hati yang mau dengar, nurut nasihat. Nasihatnya siapa? Ada dua orang yang menasihati Esther. Satu omnya, namanya Mordekai. Betul? Yang kedua, ya, adalah yang merawat, yang mentreatment si Esther itu selama 8 bulan itu siapa? Hegai. Hegai dan Mordekai. Nah, dua orang ini memberikan masukan, ya, arahan, petunjuk kepada Esther. Esther nurut. Apa yang diberikan oleh Mordekai kepada Esther? Ketika kompetisi itu terjadi, Esther suruh daftar. Mordekai bilang, jangan bilang kamu orang Yahudi ya. Dia ikutin caranya omnya. Dia nggak ngomong dia orang Yahudi. Ya. Nah, lalu berikutnya dia dengerin nasihat daripada si Hegai itu. Nasihatnya apa? Ya, setelah ditreatment, lah detik-detik dia mau tampil, ada satu acara. Mereka boleh masuk ke dalam perbendaraan, ya, harta daripada si raja itu. Oh, di situ saudara banyak berlian, banyak emas, mutiara, macam-macam. Lalu, ya, raja bilang, kamu boleh kenakan sesukamu. Mana yang pengen kamu pakai? Pakailah di situ untuk tampil di hadapanku. Hegai bilang sama Esther, nanti kalau kamu masuk ke perbendaharaan itu, jangan ambil anting yang segede gong, gitu ya. Jangan pakai cincin, yang segede apa gitu, atau 5 jarimu, 10 jarimu kayak Tesi Wahyuni itu, ya. Atau pengacara siapa itu namanya? Yang gini-gini. Itu ya, pakai cincin gede gitu lah. Gak usah.
Ambil yang simple, yang cocok, yang sepadan. Ya. Nah, saudara, kenapa Haggai itu menasihatkan seperti itu? Itu calon pengantin yang lainnya itu berpikir, kalau dia pakai anteng yang gede, pakai kalung rantai sepur gitu ya, yang besar, gelangnya itu, yang gede-gede juga, macam gitu. Pokoknya sampai begitu. Wah, biar si raja terpesona. Gua orang kaya loh, semua ada ini, begitu. Mereka lupa diri. Harta yang dia pakai, hartanya siapa? Emas yang dia pakai, mutiara yang dia pakai, berlian yang dia pakai, itu kan raja punya, betul nggak? Kamu mau pamer apa dengan itu? Itu hanya perias saja, supaya Anda lebih manis karena menggunakan hal itu, bukan dipamerkan kekayaannya. Yang lain salah berpikir. Haggai memberikan nasihat, ya, ambil untuk pemanis saja, betul nggak? Bukan untuk dipamerkan. Ternyata ketika Esther naik, raja langsung terpikat. Amin. Ini sempurna. Ya, bukan kebetulan Anda namanya Esther. Ya. Tapi kalau malam hari ini memang Anda Esther, puji Tuhan. Amin. Artinya apa? Anteng Anda nggak gede. Tapi hati Anda yang menurut dengan Tuhan. Nah, malam hari ini persiapkan diri Anda. Pastikan ketika Anda menghadap mempelai itu, Anda tidak ada cacat, Anda tidak ada kerut. Biarkan firman itu mencuci diri Anda, sehingga semua pengaruh kotoran apapun yang ada di dalam tubuh Anda ini sekarang dibersihkan dengan firman tersebut. Amin. Oke, saudara, puji Tuhan, ini masa persiapannya. Ya, jadi sesi pertama ini saya bahas persiapannya. Besok kita akan lanjutkan. Bagaimana menjadi mempelai Kristusnya itu sendiri. Ya, bagaimana itu prosesnya, bagaimana itu nantinya terjadi. Nah, kita akan melihat berdasarkan apa yang ditulis di dalam Alkitab. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. God bless you.